Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital sekarang ini, hampir semua aktivitas kita terhubung dengan komputer dan jaringan internet, mulai dari menyimpan data pribadi, transaksi keuangan, hingga mengelola sistem penting di perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Dan semua itu pada dasarnya bergantung pada sistem operasi sebagai pondasi yang menjalankan komputer. Namun, yang menjadi pertanyaannya ialah seberapa aman sistem operasi yang kita gunakan. Tanpa keamanan yang baik, data kita bisa dicuri, sistem bisa disusupi malware, atau layanan penting bisa lumpuh karena serangan. Dan inilah masalah yang nyata yang sering terjadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi individu maupun organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ausid Adari, dan di sini saya ingin memberikan pemahaman tentang konsep keamanan sistem operasi dan bagaimana penerapannya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan keamanan sistem operasi. Sederhananya, keamanan sistem operasi adalah upaya kita untuk melindungi data dan proses komputer dari gangguan atau ancaman yang bisa merugikan pengguna. Sistem operasi bertugas memastikan semua komponen bekerja dengan aman dan pengguna bisa berinteraksi tanpa risiko kebocoran atau kerusakan data. Ada tiga prinsip utama yang menjadi pondasi keamanan. Yang pertama, kerahasiaan, yang dimana data hanya boleh diakses oleh orang yang berhak, misalnya file pribadi yang tidak bisa dibuka oleh sembarangan orang. Yang kedua ialah integritas, yang dimana data harus tetap utuh, tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang ketiga ialah ketersediaan, yang dimana sistem harus selalu bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi, singkatnya, keamanan OS memastikan data kita tetap rahasia, tidak berubah, dan selalu bisa kita gunakan. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja ancaman yang bisa mengganggu keamanan sistem operasi. Sistem operasi bisa diserang dari berbagai sisi. Yang paling sering adalah malware, seperti virus, worm, atau trojan. Dan hal inilah program jahat yang bisa merusak sistem atau mencuri data tanpa kita sadari. Selain itu, ada juga akses ilegal, yaitu ketika orang yang tidak berhak berhasil masuk ke sistem dengan memanfaatkan celah keamanan. Kemudian pula ada serangan jaringan, seperti denial of service, yang membuat sistem tidak bisa digunakan karena dibanjiri permintaan palsu atau penyadapan data ketika sedang online. Dan semua ancaman ini bisa saja terjadi pada siapapun, baik pengguna pribadi maupun lembaga besar, jika keamanan sistemnya tidak dijaga dengan baik. Dan untuk melindungi diri dari berbagai ancaman tadi, sistem operasi sebenarnya sudah punya mekanisme keamanan bawaan. Yang pertama ada authentication dan authorization, yaitu proses untuk memastikan bahwa yang masuk ke sistem adalah pengguna yang benar, misalnya lewat password atau sidik jari. Yang kedua adalah access control, yaitu pengaturan siapa yang boleh membuka atau mengubah file tertentu. Dan yang ketiga, audit dan logging, yang berfungsi mencatat semua aktivitas sistem. Dan hal ini penting agar administrator bisa tahu jika ada aktivitas mencurigakan. Dan terakhir, enkripsi dan backup, yang melindungi data agar tetap aman meskipun terjadi serangan atau kerusakan. Semua mekanisme ini bekerja seperti sistem keamanan rumah. Ada kunci, kamera, pengawas, dan brankas. Dan semuanya bertujuan menjaga agar tidak ada orang asing yang bisa masuk sembarangan. Salah satu hal paling mendasar dalam menjaga keamanan sistem operasi adalah pengelolaan pengguna atau manajemen user. Tujuannya adalah agar setiap orang yang menggunakan komputer memiliki hak akses yang sesuai dengan perannya. Di sistem operasi Linux, misalnya, ada perintah add user untuk menambah pengguna baru, pas untuk mengganti kata sandi, serta chmod dan chom untuk mengatur hak akses terhadap file. Sedangkan di Windows, hal ini dilakukan melalui pengaturan user akun dan grup. Prinsip yang digunakan adalah least privilege, artinya setiap pengguna hanya diberi izin seperlunya saja. Dengan begitu, tidak terjadi kesalahan, dampaknya tidak akan menyebar ke seluruh sistem.
Berikutnya, kita bahas firewall. Firewall bisa diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa semua data yang masuk dan keluar dari komputer. Ada dua jenis, yang pertama host-based firewall yang terpasang langsung di komputer. Yang kedua, network-based firewall yang melindungi jaringan secara keseluruhan. Di Linux, pengaturan firewall biasanya menggunakan perintah UFW atau keep tables, sedangkan Windows kita bisa menggunakan Windows Defender Firewall. Contoh sederhana penerapannya adalah mengizinkan koneksi ke port tertentu, seperti port 80 atau 443, dan menutup port lain yang tidak digunakan agar lebih aman. Dengan firewall, kita bisa mencegah akses yang mencurigakan sejak awal, sebelum mereka sempat masuk ke sistem. Hal sederhana tapi sangat penting dalam menjaga keamanan adalah melakukan update sistem secara rutin. Setiap update biasanya membawa security patch, yaitu perbaikan celah keamanan yang baru ditemukan. Kalau tidak memperbarui sistem, maka celah itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di Linux, update dilakukan dengan perintah update dan apt upgrade atau dnf update. Di Windows, update bisa dijalankan melalui Windows Update atau diatur secara manual. Intinya, update adalah cara yang paling ampuh atau cara yang paling mudah tapi sangat efektif untuk menjaga sistem tetap aman dan terlindungi. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa keamanan sistem operasi adalah kombinasi antara konsep dan penerapan nyata. Konsepnya berlandaskan pada tiga prinsip utama: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ancaman bisa datang dari malware, akses ilegal, hingga serangan jaringan. Namun, dengan mekanisme seperti authentication, access control, audit, dan enkripsi, kita bisa mencegah risiko itu. Dan yang paling penting, kita sebagai pengguna juga punya peran besar dengan mengelola user dengan baik, menyalakan firewall, serta rutin melakukan update sistem. Kita sudah ikut menjaga keamanan data kita sendiri. Sekian video saya tentang konsep keamanan pada sistem operasi. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita lebih berhati-hati serta bijak dalam menggunakan perangkat digital sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.